Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang kami muliakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita senantiasa diberikan limpahan taufik dan hidayah, kesehatan, kemudian keluasan rezeki dan nikmat-nikmat lain yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan bersalawat kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan senantiasa Allah Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimina wal muslimat yang kami dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang senantiasa dimuliakan oleh umat Islam dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan. Untuk itu mari kita bersama untuk memanfaatkan bulan ampunan ini dengan mengerjakan amal-amal ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Kemudian bulan Ramadan ini juga terdapat turunnya Al-Quran yang senantiasa memberikan petunjuk hudalin nas bagi kepada seluruh umat manusia umumnya dan kepada umat Islam pada khususnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dasar daripada puasa adalah sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu agar kamu dapat bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan ayat tadi, puasa adalah wajib. Dari kewajiban puasa akan mengandung nilai pahala yang besar dan memberi keuntungan kepada kita bersama. Wajibnya puasa artinya dengan berbagai macam godaan serta dimanapun kita berada, tetap wajib kita melaksanakan puasa. Puasa dengan segala tuntunannya. Kemudian apabila memang ada tuntunan bahwa kita dibolehkan untuk berbuka, baik itu yang berhalangan maupun yang mungkin bekerja berat yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian diganti di bulan-bulan yang lain, serta hal-hal lain yang tidak membolehkan daripada puasa, itulah yang dapat menggugurkan daripada pelaksanaan puasa, namun akan diganti dengan ketentuan-ketentuan lain. Apabila tidak yang disebutkan sesuai dengan syarat dan rukun, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 2022 Masehi dan 1443 Hijriah, adalah mari kita dengan mengambil hikmah puasa Ramadan. Itu pada kesempatan ini kami memberi judul yaitu hikmah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi puasa itu setelah diwajibkan, maka dia akan mengandung nilai ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melaksanakan ibadah, insya Allah
dunia maupun akhirat akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk persyaratan puasa, yaitu yang pertama adalah kita dengan penuh keikhlasan hati, dengan dorongan hati yang suci, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang pertama adalah niat kita, niat untuk melaksanakan puasa. Tanpa niat, insya Allah puasa kita tidak akan terlaksana. Jadi untuk itu mari yang pertama kita bersihkan hati kita, kemudian kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, ibadah puasa dengan ikhlas insya Allah akan mengandung ataupun akan mendidik kita untuk senantiasa berdisiplin di dalam kita kehidupan sehari-hari. Karena puasa ada yang membatalkan puasa dan ada yang juga yang membatalkan pahala puasa. Kemudian dengan adanya keikhlasan kita dimanapun dan kapanpun kita berada, insya Allah kita tidak akan bisa membatalkan puasa, baik nampak ataupun tidak dengan orang lain. Inilah salah satu disiplin, karena kita ikhlas kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, puasa Ramadan yaitu mendidik kita agar senantiasa beribadah kepada Allah, beristighfar, minta ampun. Dengan itu melaksanakan istighfar, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ampunan tersebut kita dalam kehidupan sehari-hari akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak ibadah. Dengan ibadah Ramadan ini berlipat ganda pahala daripada kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami mohon kepada terutama kita muslim dan muslimat, tanpa uzur marilah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang kadang-kadang belum sadar, yang mana selama Ramadan mereka tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Alangkah ruginya, karena puasa ini adalah bekal kita untuk hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Karena puasa adalah bagian daripada rukun Islam, untuk itu kita wajib melaksanakannya. Kemudian sekali lagi kami menghimbau agar senantiasa kita melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah dengan niat dimanapun dan kapanpun kondisi kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita, baik ibadah sunat maupun ibadah wajib. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya, insya Allah kehidupan kita dalam sehari-hari baik dengan Allah maupun dengan hubungan dengan manusia akan senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Terakhir pesan kami, nantinya kita akan melaksanakan yaitu ibadah sholat Idul Fitri, yaitu Idul Fitri adalah Id adalah kembali, Fitri adalah kesucian. Dengan kita berpuasa dan melaksanakan puasa dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang beramal soleh, insyaallah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan ditutup dengan Idul Fitri, yaitu hari kemenangan, hari yang suci. Maka kita akan melihat setelah Ramadan akan nampak di wajah kita dan pelaksanaan daripada Ramadan apabila diterima, maka perbuatan keji dan mungkar, hasad dan dengki, angku dan sombong setelah Ramadan itu tidak akan nampak lagi. Dan yang ada adalah tawadhu dan tawaduk kepada Allah SWT. Apabila kita masih dalam melaksanakan puasa setelah Idul Fitri masih tetap melaksanakan angku dan sombong, iri hati, hasad dan dengki maupun perbuatan keji dan mungkar lainnya, berarti puasa Ramadan kita mungkin ada yang belum sesuai dengan aturan atau masih banyak hal-hal daripada hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi untuk itu kita berharap habis Idul Fitri ini kita akan nampak bahwa hasil Ramadan kita akan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, nanti kami menghimbau ada puasa lanjutan setelah puasa Ramadan, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan puasa Syawal ini akan menutup bahwa puasa kita genap yaitu 1 tahun. Nah, yang mana puasa Ramadan kalau nilai pahalanya 1 hari adalah 10, kalau 1 tahun 360 hari, maka
30 hari adalah 300, kemudian puasa Syawal itu 10, nilainya 10, kalau dia 6 hari adalah 60, maka 300 tambah 60, 360 hari. Nah, kita sudah ibaratkan seperti melaksanakan puasa selama 1 tahun. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama berdoa agar senantiasa kita diberi kesehatan dan melaksanakan ibadah Ramadan, dan kemudian diberikan keluasan rezeki serta ampunan serta barokah daripada Ramadan. Insyaallah puasa Ramadan akan mendidik kita untuk senantiasa dekat kepada Allah dan senantiasa dekat kepada fakir miskin untuk melipat gandakan sedekah kita, dan kita senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mari kita sibukkan dengan ibadah-ibadah kita, baik zikir, baca Quran, sedekah maupun ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lain. Mari kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.